Shalom Komisi Senior GKI Damai. Shalom Opa Oma, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu di dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Sekalipun di tengah keterbatasan kita, biarlah kita tetap punya semangat, kita punya kerinduan untuk tetap beribadah dan bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Saat ini di dalam seni samadhi kita bertemakan pengharapan di tengah keterbatasan. Biarlah sekalipun di tengah-tengah keterbatasan kita sebagai manusia, kita terbatas secara usia, kita terbatas secara kesehatan kita, tetapi kita tetap punya semangat karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan yang berkata di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat demikian, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Biarlah nats pembuka ini yang nantinya juga akan menjadi nats di dalam perenungan seni samadhi kita, ini juga sungguh-sungguh boleh menjadi sebuah firman Tuhan yang nanti kita pegang, yang menjadi sebuah pengharapan dalam kehidupan kita. Mari kita akan masuk di dalam doa sebelum kita memulai seni samadhi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur atas kasih setia Tuhan, kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk kembali kami dapat beribadah, untuk kembali kami dapat bersekutu bersama-sama ya Tuhan. Sekalipun di tengah situasi dan kondisi yang penuh dengan keterbatasan, biarlah kami pun boleh tetap punya sebuah pengharapan. Itulah yang memampukan kami, menguatkan kami, untuk kami punya semangat dan sukacita di dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh bersama-sama bersekutu, kami pun juga boleh sama-sama saling menguatkan di dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, biarlah ibadah kami melalui seni samadhi pada saat ini itu juga boleh menjadi sebuah hal yang menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Om dan Tante yang ada di rumah. Apa kabar? Kita bertemu kembali dalam acara Seni Samadhi, senior dalam Sabda, Mazmur, Doa, dan Ibadah. Acara ini dikemas untuk kita semua, kaum senior. Karena walaupun kita di rumah, kita tetap bisa bersekutu bersama, walaupun lewat online seperti saat ini. Apa kabar semua? Saya berharap Bapak, Ibu, Om, dan Tante semua dalam kondisi yang sehat-sehat. Mungkin Bapak Ibu berkata, sehatnya orang tua Bu Eni. Ya nggak apa-apa, mungkin ada rasa sakit sedikit, pegel-pegel, kaku-kaku, pusing. Nah, itu wajar karena kita dalam usia senior. Tetapi biarlah itu tidak menghalangi semangat kita di dalam bersekutu hari ini. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu juga memiliki sikap iman bahwa hari ini ada karena Tuhan menjadikan hari ini untuk kita boleh masuki bersama. Kita harus bersyukur. Saya yakin Bapak Ibu juga merasakan kalau saat ini masih ada itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita awali persekutuan kita dengan kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dan
Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sudah sekian lama kita tidak berjumpa. Salam kangen. Kita bersyukur walaupun COVID-19 ini telah menghalangi kita untuk berkumpul dalam PD Senior seperti tahun-tahun yang terlalu, di mana kita boleh berkumpul bersama, saling menyapa, saling bercanda dalam pertemuan PD Komisi Senior. Namun dalam kesempatan ini kita dapat kesempatan dari gereja untuk melanjutkan PD Senior kita melalui online ini. Kita bersyukur dalam kesempatan ini kita boleh berjumpa melalui PD Senior online ini. Ya Bapak Ibu, kita juga bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan yang indah, di mana kita berada di rumah, kita banyak kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, karena firman Tuhan itu dalam Mazmur 119 ayat 105 tercatat bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, saudara yang terkasih, kita melalui ayat-ayat ini kita ingat bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah pelita terang di jalan kita, sehingga kita mempelajari, membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kita pegang firman Tuhan itu untuk membimbing setiap langkah hidup kita tidak tersesat di dalam terang kebenarannya. Kalau tanpa terang kebenaran, kalau kita berjalan di dalam kegelapan, tentu kita akan tersesat atau tersandung dan jatuh. Namun di dalam jalan terang kebenaran Tuhan, kita dibimbing, tidak tersesat. Betul, saudaraku yang terkasih, rajin-rajinlah baca firman Tuhan di dalam rumah. Sewaktu kita punya kesempatan di rumah, tidak pergi-pergi, kita baca firman Tuhan, kita renungkan, kita pegang firman Tuhan itu, kita simpan di hati kita melaksanakan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman kebenaran Tuhan senantiasa membimbing kita di jalan terang kebenaran Tuhan, sehingga kita tidak tersesat di dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku yang terkasih, marilah kita ikuti online PD Senior ini setiap bulan sekali, dan akan diberitahu pada tanggal pada umumnya di Kamis, tiap bulan Kamis yang ketiga ya PD Senior itu ya. Semoga saudaraku semua masih ingat untuk jadwal-jadwalnya ini. Dan bulan ini diadakan pada tanggal 19. Seperti biasa ya, Ibu, Bapak, saudaraku bisa membuka HP-nya ya, di mana ditunjukkan acara-acara ini. Kita boleh mengikuti dan kita tetap boleh saling melayani, saling bantu-membantu, saling mengabari berita baik, berita keselamatan daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mengikuti online PD Senior ini, di mana diadakan oleh gereja. Mari Bapak Ibu, kita bersatu hati, sepikiran, mendoakan agar COVID-19 ini dapat secepatnya terlalui dan kita boleh memulai lagi PD Senior kita dengan tatap muka, berkumpul bersama, bercanda, bersuka cita, saling nyapa satu sama lain, saling tolong menolong, bersuka cita, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita melanjutkan kesempatan yang indah ini. Di dalam nama Yesus kita mengharapkan kita semua diberi kesehatan dan dapat bertemu, berjumpa kembali. Amin. Bapak, Ibu, Om, Tante,
Dalam pertemuan kita yang lalu dikatakan bahwa walaupun kita ada di rumah, tetapi kita tetap bisa berkarya. Kalau yang lalu kita boleh mendengar bahwa Ibu Hermin pandai dalam hal memasak, dan dia boleh memasak itu dan bisa menjadi berkat bagi yang lain. Kali ini saya ingin membawa sebuah contoh karya Bapak Ibu, atau kali ini ibu-ibu yang boleh saya tunjukkan, yaitu karya dari Ibu Yeni. Ya, Ibu Yeni menjahit kain-kain perca ini menjadi sesuatu yang indah. Kain ini dipakai untuk menggantung kamper di lemari. Bagus ya Bapak Ibu. Kemudian saya ingin menunjukkan juga, saya mendapatkan dompet yang dijahit oleh seorang oma yang sudah berusia 80 tahun. Dompet ini saya pakai terus ya. Ternyata usia tidak menghalangi Bapak Ibu untuk bisa terus berkarya menjadi berkat bagi orang lain. Saya juga mendapat masker ya yang dijahit oleh seorang ibu, sehingga saya boleh merasakan manfaat masker ini dan saya boleh mengingat betapa ibu tersebut mengasihi saya. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah, ternyata di dalam rumah pun kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Caranya, kalau kita mau menyediakan diri dan kita mau berusaha, apa yang sudah Tuhan titipkan untuk kita lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi bagaimana kalau seandainya Bapak Ibu merasa saya nggak bisa jadi berkat karena saya ini nggak punya keterampilan apa-apa. Nah, Bapak Ibu bisa menelpon sahabat ataupun juga bisa mendoakan mereka. Kalau kita menghubungi mereka, apa yang mau didoakan, nah itu juga bisa menjadi berkat. Tapi seringkali Bapak Ibu di dalam kesendirian, kesepian, kalau kita sendiri karena kita sudah lama tinggal di rumah, kita merasa, aduh gak enak ya sendiri, aduh gak enak ya, aku merasa tidak bisa berbuat banyak. Bapak Ibu, sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak pernah merasa sendiri, karena kita punya Tuhan yang selalu membimbing kita, menolong kita, bahkan menopang kita di saat kita tidak berdaya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Catur, tetapi sebelumnya biarlah kita menyanyikan lagu ini sebagai seruan hati kita. Bimbinglah aku ya Yesus. Sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengar firman Tuhan. Shalom, Jemaat Senior GKI Damai. Puji nama Tuhan. Lama memang kita ada berjumpa, tetapi syukur
kita ada kesempatan, kita boleh bersama-sama untuk menikmati persekutuan walaupun masih berjarak karena dengan kondisi seperti ini. Bapak Ibu jemaat senior, mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Engkau menganugerahkan kesempatan demi kesempatan di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini sekalipun kami tidak bertatap muka secara langsung di gereja, tetapi kami masih bisa bersama-sama untuk bersekutu. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga di tengah segala keadaan yang sulit, di dalam keterbatasan, kami boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat senior GKI Damai, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, pengharapan di tengah keterbatasan. Firman Tuhan yang melandasi terambil di dalam Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Sebagaimana tadi sudah dibacakan, saya akan sekali lagi membacakan firman Tuhan ini. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat senior GKI Damai yang terkasih di dalam Tuhan, semakin usia bertambah, hidup kita ini semakin terbatas. Karena memang secara fisik siapapun ketika masuk di dalam usia tua, itu akan semakin mengalami penurunan. Maka di dalam istilah medis, itu ada istilah yang menyebut bahwa di usia tua ini akan mengidap sakit metabolik, yaitu satu kondisi di mana banyak fungsi tubuh kita ini yang semakin menurun keadaannya. Paling tidak karena keterbatasan untuk asupan nutrisi, lalu juga penyakit-penyakit yang lain yang menyertai di usia tua itu. Sehingga hidup kita ini menjadi semakin terbatas. Kita tidak bisa lari ketika seperti di usia muda dulu. Kita tidak bisa bepergian sebebas waktu masih muda dulu. Saya yakin Bapak Ibu jemaat senior, pasti di masa muda dulu, luar biasa. Pasti pergi kemana-mana. Pasti beraktivitas kemana-mana. Karena memang masih berfungsi secara penuh. Seolah-olah hidupnya ini tidak terbatas kan begitu. Tetapi semakin bertambah usia, kita harus menerima keadaan ini. Tetapi meskipun di dalam segala keadaan yang semakin membuat kita terbatas, hidup kita ini masih memiliki satu pengharapan. Amin. Hidup kita ini memiliki satu dasar untuk terus berpengharapan. Sekalipun kita terbatas membuat hidup kita ini bergantung kepada orang lain. Entah itu keluarga kita, entah itu sahabat-sahabat kita orang lain. Tetapi kita percaya bahwa sekalipun di dalam keterbatasan hidup kita, pagi masih sehat, siang itu bisa sakit. Malam itu baik-baik, bangun pagi bisa sakit. Artinya membuat kita ini menjadi mudah untuk galau, mudah untuk merasakan ketakutan, kekhawatiran. Mengapa? Karena kita semakin terbatas. Nah, untuk itulah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Tuhan tidak berubah. Kondisi kita bisa berubah, keadaan sekitar kita juga bisa berubah, membuat kita semakin terbatas. Tetapi kita bersyukur, karena Tuhan kita yang tidak terbatas itu menjanjikan menjadi dasar pengharapan kita. Bapak Ibu jemaat senior yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah kesaksian
yang kita akan lihat bersama di dalam tayangan ini, yaitu kesaksian dari seorang jemaat senior, yaitu Ibu Kayubi. Bagaimana Tuhan menopang di tengah kesendiriannya. Hari-hari dilewati di dalam kesendiriannya, karena anak cucu semua sudah mandiri, maka Bu Kayubi tinggal di rumah sendirian. Maka itu ada kesaksian yang indah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui Ibu Kayubi. Mari kita saksikan bersama. Salam. Pada malam hari ini saya telah didatangi oleh Bapak Pendeta Pak Catur untuk mengunjungi para lansia. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa Tuhan menjaga diri saya walaupun dalam keadaan begini. Saya pernah juga kena apa yang dinamakan penyakit yang mematikan ini, tapi Tuhan masih tolong saya. Saya bisa sembuh walaupun saya sendiri tidak ke dokter. Saya atasi dengan diri saya sendiri dan berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan selalu tolong, dan sampai detik ini saya diberi kesehatan dalam usia saya yang ke-81 tahun ini. Tuhan selalu jaga walaupun saya sendiri di rumah jauh dengan anak-anak saya. Saya selalu bersyukur, memohon kepada Tuhan supaya apa yang terjadi di dunia ini supaya segera hilang dan pulih kembali seperti semula. Halo semuanya, para jemaat lansia, kita mari saling mendoakan walaupun kita lama. Selama ini kalau saya hitung mulai bulan April sampai sekian ini ada 7 bulan kita tidak bertemu. Mudah-mudahan secepatnya kita kembali dan bertemu lagi. COVID cepat hilang dari dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat senior yang terkasih di dalam Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana Bu Kayubi merasakan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Jadi artinya di masa tua itu betul-betul menjadi masa di mana kita ini menggenapkan akan janji firman Tuhan. Dan apa yang dialami oleh Bu Kayubi sungguh menegaskan kepada kita bahwa siapapun kita ketika nanti tua, sekalipun di dalam keterbatasan, tetapi penyertaan Tuhan, janji Tuhan ini menjadi dasar pengharapan kita. Bapak Ibu jemaat senior yang terkasih di dalam Tuhan, paling tidak ada 3 hal yang kita bisa temukan daripada janji firman Tuhan ini yang melandasi pengharapan kita di tengah keterbatasan hidup kita. Yang pertama, kita bisa melihat janji Tuhan di mana Tuhan yang tidak berubah itu dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Dia tidak pernah berubah. Dia berjanji bahwa Aku akan menanggung kamu terus. Aku akan memikul kamu. Aku akan menyelamatkan kamu. Jadi yang pertama kita bisa lihat janji Tuhan yang melandasi pengharapan kita di tengah keterbatasan, yaitu Tuhan yang tidak berubah itu menyatakan akan menggendong kita terus. Menarik sekali kata menggendong di sini. Saya yakin khususnya Bapak Ibu ketika punya anak, waktu kecil digendong, ketika anak rewel, ketika anak itu digendong menjadi tidak nangis lagi. Kenapa? Karena didekap, digendong itu berarti dekat sekali. Di dalam bahasa aslinya itu artinya membawa bersama-sama, dipegang kuat-kuat. Dan firman Tuhan menegaskan kalau Tuhan itu menggendong, itu sekali tapi terus menerus. Tidak ada waktu, tidak ada jeda, tidak ada berhentinya, tidak ada habisnya. Jadi kalau Tuhan yang berjanji bahwa Dia yang akan menggendong kita sampai masa tua kita,
maka Dia tidak pernah akan membiarkan kita, meninggalkan kita. Sehingga di tengah keterbatasan kita, kita sungguh boleh memiliki pengharapan. Sekalipun di dalam kesendirian kita tidak pernah kesepian. Kenapa? Karena ada Tuhan yang terus membawa kita, yang menggendong kita. Sehingga segala kebutuhan hidup kita itu ada di dalam topangan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa janji Tuhan yang menjadi dasar pengharapan kita di tengah keterbatasan adalah aku mau memikul kamu. Tadi menggendong, itu berarti membawa dekat, erat, bersama-sama, terus-menerus. Yang kedua, memikul. Artinya memikul itu berarti ditaruh lebih tinggi. Karena arti dari bahasa aslinya itu mengangkat, yaitu posisinya dari bawah ke atas. Jadi hidup kita semakin tua usia kita, Tuhan membawa kita ini semakin ke atas. Sehingga kalau tiba waktunya, kita ini dipanggil oleh Tuhan meninggalkan dunia ini, kita ini memang tubuh kita bisa dikremasi, bisa dimakamkan di dalam tanah. Tetapi roh kita ini semakin dibawa naik ke atas. Itu pengertian memikul. Jadi artinya walaupun kita mengalami berbagai macam persoalan hidup, kita ini ada di dalam posisi di atas bersama dengan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kekuatan untuk kita khawatir, kita takut di dalam menjalani masa tua kita? Tidak ada. Kenapa? Karena janji Tuhan ini. Oh, betapa indahnya hidup di masa tua, bukan? Karena pengharapan kita kepada Tuhan, yang Tuhan sudah nyatakan di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus yang terus memikul kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di mana Tuhan yang tidak berubah itu berjanji, aku akan menyelamatkan kamu. Jadi ini penting. Kata yang pertama menggendong, yang kedua memikul, yang ketiga menyelamatkan. Ini menjadi dasar kita ini berpengharapan di tengah keterbatasan kita. Bahwa Tuhan yang berkuasa, yang tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu akan terus menyelamatkan. Menyelamatkan dari apa? Dari segala apapun. Termasuk diselamatkan dari dosa, dari kebinasaan. Tuhan sudah menegaskan itu. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, namun bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga, memberikan satu penegasan bahwa Dia sudah menyelamatkan dan terus akan menyelamatkan. Sehingga kematian di usia tua kita adalah kematian bukan akhir hidup, tetapi itu menjadi puncak kehidupan kita. Kenapa? Karena kita ada di dalam janji Tuhan. Kita ada di dalam keselamatan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun kita semakin terbatas. Mungkin dulu kita bisa melakukan banyak hal sendirian. Sekarang sangat sulit. Turun dari ranjang pun itu juga mesti pelan-pelan. Oh, kalau dulu masih muda loncat. Sudah, gitu ya. Ketika kita duduk, lalu mau berdiri, mengambil air minum di meja, itu pun juga mesti pelan-pelan. Itu menandakan bahwa kita semakin terbatas. Tetapi meskipun demikian, kita boleh tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang tidak terbatas. Bapak Ibu, jemaat senior yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini kita hafal, kita taruh di dalam hati kita, sehingga ketika kita khawatir, ketika kita takut akan hari esok, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama ya. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati
kita tetap berpengharapan di tengah keterbatasan di usia tua kita. Amin. Bapak, Ibu, Om, Tante yang ada di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan sapaan seorang sahabat yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes. Shalom saudara-saudara, saya Pak Yohanes, suami Ibu Ani. Pak Sam minta saya untuk bersaksi pada waktu Bu Ani kena COVID-19. Ceritanya tanggal 16 itu saya pergi ke tes rapid ke Imam Bonjol yang diadakan oleh Bamak. Dan setelah dites, kami berdua hasilnya negatif. Tapi waktu pulang, istri saya jalannya seperti hampir jatuh, maka saya tuntun sampai di mobil, terus kita pulang ke rumah. Di rumah dia istirahat tidur, kira-kira jam 4 saya bangunkan. Kan nggak mandi, ya terus dia turun dari tempat tidur tapi tidak bisa berdiri, langsung duduk di lantai. Saya curiga ini kelihatannya kena COVID-19. Saya ngebel sama Miki, anak saya. Mik, Mami itu sakit loh, Mik, kena COVID-19 loh, kok bisa? Ya apa nganu enaknya? Saya Doni aja dihubungi, terus Doni tak suruh hubungi dia. Doni ngubungi seluruh rumah sakit di Surabaya yang bisa menerima COVID-19, semua penuh. Terus Doni, saya bilang sama Doni, coba Don, kamu tanya caranya gimana supaya bisa masuk. Terus dikasih saran supaya pakai ambulannya COVID-19. Ya, Doni minta ambulan COVID-19 datang ke rumah. Tapi jam 9 malam dia baru datang, dan keadaan istri saya sudah tidak sadar. Dibawa ke National Hospital. Di sana ditaruh di ruangan untuk dicek, diperiksa, dan ternyata napasnya itu tinggal 17%. Terus kita tunggu sampai kira-kira sekitar jam 12 malam ada ruang isolasi yang kosong, dimasukkan di situ. Tanggal 17 istri saya di ventilator dan tidak diisolasi, tidak boleh disambangi sama siapa saja. Terus saya bilang sama Miki, Mik, urusannya Mami di rumah sakit kamu yang ngurusi, jadi tanya sama dokternya perkembangannya bagaimana. Ya, tapi menurut keterangan Miki pada waktu itu hasilnya terus membaik kok, napasnya sudah naik terus. Nah, tanggal 1 Juli dia sudah mulai sadar dan mulai bisa diajak komunikasi. Terus waktu berjalan terus, tanggal 20 Juli dikasih kabar kalau tanggal 22 istri saya boleh pulang. Ya, Doni bilang lagi, Papi sama Luki tes lagi. Soalnya Mami tanggal 22 pulang. Kami tes, tanggal 21 hasilnya diambil, ternyata Luki negatif, saya juga negatif. Tanggal 22 istri saya pulang. Terus setelah itu tanggal 24 siang itu dia koma. Saya bingung loh, kenapa? Dan saya sempat berkata, Tuhan sudah sembuhkan ini kok gini lagi, gimana? Doni saya suruh bel lagi ke COVID-19.
jam 7 malam istri saya dibawa ke ambulan. Besoknya penyebabnya apa bisa gitu, ternyata obatnya diabetes mestinya diminum pagi satu cukup, tapi itu diminum 2 kali, pagi sama siang. Akhirnya diabetesnya turun sampai 30%. Terus pada waktu itu masuk perawatan lagi sampai akhirnya tanggal 29 diperbolehkan pulang. Dan selanjutnya hari ya kontrol hari lepas hari dan keadaannya lebih membaik. Itulah kesaksiannya, dan saya berterima kasih pada Pak Sam, Pak Catur, dan teman-teman di gereja yang pada waktu kapan istri saya sakit, dia telepon, saya kasih tahu bahwa tidak boleh dibesuk karena di ruangan khusus. Saya minta didoakan aja supaya cepat sembuh. Dan itulah kesaksian saya, mudah-mudahan menjadi berkat bagi saudara-saudara. Bapak, Ibu, Om, Tante yang ada di rumah, luar biasa ya firman Tuhan hari ini yang boleh menyapa kita semua. Saya berharap firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Bapak, Ibu, Om, Tante yang ada di rumah tidak hanya merasakan Tuhan menggendong kita, menopang kita, dan menyelamatkan kita, tetapi terlebih lagi dengan relasi yang intim dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Om, dan Tante walaupun ada di rumah tetap merasa tidak ditinggalkan Tuhan. Di tengah segala keterbatasan, Tuhan tetap beserta. Nah, Bapak Ibu, saya teringat akan sebuah puisi yang dibawakan atau ditulis oleh Ibu Sinta Gunawan. Puisi ini berjudul Doa Seorang Lansia yang diambil dari Yesaya 46 ayat 4. Saya akan bacakan. Di masa tuaku ini ya Bapa, tanganku mulai gemetar tak berdaya. Rambut memutih tanda usia menua. Tulang rapuh tak kuat lagi menyangga. Telinga mulai menyombongkan diri. Mata pun tak mau lagi diajak kompromi. Kaki sudah tak kuat lagi. Daya ingatan pun sudah mulai mati. Di masa tuaku ini ya Bapa, ajar aku untuk tabah senantiasa. Bukan keluhan dan ratapan saja, tapi pujian atas segala kebesarannya. Tuhanku yang kukasihi, dekaplah aku di masa tuaku ini. Ajar aku untuk selalu mensyukuri atas segala rahmat yang sudah Kau beri. Engkau pun telah menguatkanku dengan janji-Mu. Sampai masa tuaku, Engkau tetap memeliharaku. Dan sampai masa putih rambutku, Engkau akan selalu menggendongku. Puisi yang indah ya Bapak Ibu. Biarlah puisi dari Ibu Sinta Gunawan ini semakin menguatkan kita semua. Kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan satu pujian. Kita akan nyanyikan bersama. Bapak, Ibu, Om, Tante bisa menyanyikan lagu ini dengan semangat, penuh dengan iman bahwa sampai masa tua kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan menggendong kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sampai masa tuaku, aku Yesus tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku
menyelamatkan kamu. Bapak Ibu, Jemaat Senior GKI Damai, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Kita menyerahkan kehidupan kita, hari-hari kita, keterbatasan kita di tengah pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sebab di tengah kesendirian kami, Engkau menyertai kami. Di tengah segala keterbatasan kami, Engkau menyatakan janji firman-Mu. Kami di tengah berbagai macam kondisi yang bisa berubah sewaktu-waktu, kesehatan kami bisa berubah, kekuatan kami bisa berubah, bahkan situasi keadaan di sekitar kami pun juga bisa berubah. Maka kami membutuhkan akan janji yang tidak pernah berubah, yaitu kuasa kasih yang tidak pernah berubah, yaitu hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Maka itu ya Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk menopang sebagaimana janji firman-Mu kepada setiap jemaat senior, baik GKI Dharma Permai maupun anak-anak Tuhan yang lain, yang sudah mendengarkan akan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, maka hamba-Mu memohonkan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, menyertai seluruh jemaat senior sekarang ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kiranya Tuhan memelihara setiap Bapak Ibu jemaat senior, sehingga tetap berpengharapan di tengah keterbatasan. Sampai berjumpa, Tuhan memberkati.